Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, YouTube Ulfa Nalaraya. Sebelumnya jangan lupa teman-teman sekalian bunyikan lonceng, subscribe, like dan share sebanyak-banyaknya ya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman sekalian. Meskipun hal ini tidak banyak dibutuhkan oleh banyak orang, tetapi biasanya hal ini juga cukup penting bagi beberapa orang ya. Nah, dari berbagai macam pertanyaan yang diajukan, ini merupakan salah satu prioritas, sehingga dalam seminggu biasanya saya harus menjawab sampai puluhan kali, meskipun dengan voice note ya, karena kalau dengan ketikan via Japri, WA atau Messenger itu tentu saja akan panjang dan lama sekali prosesnya. Jadi saya akan buatkan dalam bentuk video kepada teman-teman, jadi teman-teman bisa mengulang untuk menonton kembali. Dan jika ada hal-hal yang belum jelas, nanti teman-teman bisa tanyakan via komentar di YouTube ini, atau bisa melalui nomor WA saya di 081237240855. Berikutnya juga di Facebook saya, Messenger Ulfa Nalaraya, atau di Instagram Ulfa Nalaraya _ng. Nah, apakah itu teman-teman? Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman tentang bagaimana cara pengurusan izin belajar atau tugas belajar. Ini biasa dibutuhkan oleh teman-teman yang berprofesi sebagai ASN, berstatus sebagai ASN ya, aparatur sipil negara, baik itu pegawai negeri sipil ataupun pegawai kontrak honorer di suatu instansi. Tetapi sih sebenarnya yang lebih penting atau yang lebih membutuhkan adalah teman-teman yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Kalau sebagai tenaga sukarela atau tenaga honorer, itu tentu saja tidak melalui proses yang ribet, cukup membuat surat permohonan melanjutkan tugas belajar ya, atau melanjutkan sekolah, itu sudah bisa langsung diajukan kepada atasannya, kepada atasan langsung tempat institusi teman-teman bekerja. Kalau untuk pegawai negeri sipil itu memang harus melalui beberapa proses ya, dan beberapa step yang harus teman-teman penuhi. Ikuti terus ya teman-teman, jangan lupa subscribe, like dan share sebanyak-banyaknya. Baik teman-teman, ikuti terus ya teman-teman sekalian. Yang pertama, saya akan menyampaikan kepada teman-teman dulu sebelumnya apa saja yang teman-teman harus ketahui terkait dengan tugas belajar atau pengurusan tugas belajar atau izin belajar sebelum memutuskan untuk mengajukan permohonan tugas belajar teman-teman. Yang pertama, teman-teman tentu saja harus mengetahui terlebih dahulu syarat sebelum mengajukan tugas belajar atau izin belajar. Syarat-syarat tersebut tentu saja harus teman-teman penuhi terlebih dahulu, apakah teman-teman sudah memenuhi kualifikasi atau belum, agar sebelum melakukan pengajuan teman-teman tidak ditolak di depan. Jadi sebaiknya lebih dulu mengetahui syarat-syaratnya. Apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama, biasanya pemberian tugas belajar atau izin belajar itu diberikan kepada teman-teman yang sudah berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Jadi untuk CPNS, calon pegawai negeri sipil, tidak diperkenankan atau biasanya tidak diizinkan untuk melaksanakan tugas belajar, kecuali dalam tanda kutip pengecualian ada beberapa pertimbangan yang tentu saja pengecualian tersebut benar-benar urgent misalnya teman-teman, dan sudah disahkan oleh Badan Kepegawaian daerah setempat atau pemerintah daerah setempat ya. Jadi mengajukan jika sudah berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Lalu yang kedua, biasanya bagi teman-teman yang boleh mengajukan tugas belajar tersebut, biasanya yang sudah minimal bekerja atau minimal berada pada pegawai negeri sipil minimal 2 tahun. Karena nantinya saya akan menjelaskan ini tentang tata cara pengurusan tugas belajar atau izin belajar bagi PNS kesehatan. Sebenarnya bagi pegawai negeri sipil untuk
lain-lainnya, disiplin ilmu lain itu sebenarnya sama saja. Sebenarnya sama saja teman-teman, tapi saya akan langsung mencontohkan saja salah satu contoh supaya teman-teman lebih mudah untuk memahami ya. Nanti kalau untuk yang lain itu tinggal menyesuaikan saja. Nah, biasanya teman-teman yang berada dalam pengangkatan CPNS atau PNS dari D3, saya ngambil contoh langsung bidan misalnya, D3 kebidanan, misalnya lulus pada tahun 2010, maka SK-nya biasa keluar pada tahun 2011. Jadi nanti CPNS-nya, calon pegawai negeri sipilnya 1 tahun, yaitu 2011 sampai dengan 2012. Nah, 2012 ketika sudah selesai prajabatan, sudah resmi menjadi PNS, itu biasanya nunggu 2 tahun lagi untuk bisa mengajukan tugas belajar. Atau beberapa kebijakan juga menyebutkan bahwa minimal golongan 2D, karena pengangkatan pada saat kita dari D3 bidan itu kan golongannya 2C teman-teman. Nah, biasanya setelah CPNS, setelah PNS 2012 tadi habis prajabatan, itu di fungsional ya. Kalau di fungsional di puskesmas, di rumah sakit, di mana-mana saja. Beda dengan struktural ya, kalau di kantor kan kadang-kadang ada struktural atau saja fungsional yang diperbantukan. Nah, itu 2 tahun itu sudah bisa mengajukan menjadi 2D. Nah, ketika sudah 2D itu sudah bisa untuk mengajukan tugas belajar. Karena beberapa pengalaman teman-teman kemarin juga ada yang mengajukan masih 2C, diminta untuk menunggu dulu sampai dengan 2D, dengan golongannya menjadi 2D. Itu juga saya pikir analoginya juga cukup pas, karena nanti kalau misalnya penyesuaian ijazah atau kenaikan pangkat ya, itu nanti perhitungannya menjadi lebih mudah juga, dan teman-teman juga golongannya menjadi lebih cepat naik ya. Nah, itu saja sih syarat-syaratnya, sama mendapat persetujuan ya, mendapat persetujuan dari atasan teman-teman, atasan langsung tempat teman-teman bekerja, itu sudah bisa mulai mengajukan pengurusan. Nah, setelah 3 hal tadi, yang keempat yang harus teman-teman ketahui adalah persiapkan adalah institusi mana yang akan teman-teman tuju. Karena nanti pada saat teman-teman sudah mengurus surat menyurat, itu surat menyuratnya itu kan panjang, banyak banget ya teman-teman, banyak sekali. Jangan teman-teman sudah ngurus berkali-kali nanti ternyata mau ubah tujuan universitasnya atau mau ubah tujuan jenjangnya ya, jenjang di program studinya, itu juga akan berpengaruh. Karena itu tidak bisa diganti serta-merta. Jangan sampai SK-nya sudah keluar, teman-teman nanti ternyata nggak mau di situ misalnya ya, SK untuk surat izinnya nanti harus ngulang lagi. Maka teman-teman harus menentukan dulu, cari informasi terlebih dahulu terkait tentang prodi ya, atau program studi dan jenjang yang ingin teman-teman tempuh. Hal yang harus diperhatikan adalah untuk pegawai negeri sipil itu dari pemerintah biasanya tidak memperkenankan kita melanjutkan tugas belajar di perguruan tinggi dengan akreditasi C ke bawah. Jadi minimal akreditasinya itu adalah B ya kalau PNS. Seperti pengalaman saya kemarin juga seperti itu. Jadi diminta untuk mengajukan ke universitas atau perguruan tinggi yang akreditasinya minimal B, kalau bisa sih A. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk program studi ataupun universitas yang dituju, teman-teman juga penting untuk melihat apakah teman-teman akan menuju universitas atau perguruan tinggi swasta atau negeri ya. Teman-teman sukanya ke perguruan tinggi yang mana? Yang swasta atau negeri? Karena begini, kalau misalkan melalui jalur BPPSDM, teman-teman, itu selain memang hanya memperkenankan kita untuk ke universitas atau perguruan tinggi yang ditentukan oleh mereka, ada pilihannya tentu saja, itu juga mereka punya syarat. Jadi kadang-kadang untuk seleksi administrasi dan akademik ya, untuk proses seleksi administrasi mereka meminta agar kita berasal dari kampus yang minimal akreditasinya itu B juga. Kayak pengalaman saya juga ya teman-teman,
Jadi saya sudah mendaftar melalui BPSDM yang tugas belajar itu sudah 2 tahun berturut-turut, bahkan dinyatakan lulus seleksinya. Dan ketika mendaftar ke universitas atau perguruan tinggi yang dituju, ternyata pada saat seleksi administrasi itu sudah gugur, mereka tidak mau menerima karena universitas yang saya tuju itu akreditasinya A, sedangkan pada saat kuliah di D3 dulu akreditasi kampus saya memang tidak B atau A, di bawah itu. Bahkan saat itu hanya izin operasional dan akreditasi ya kayaknya, tetapi sudah disesuaikan dan sudah penyesuaian, ijazahnya sudah bisa diterima. Di tahun 2010 saya masih selamat pada saat tes jalur umum CPNS saat itu. Nah, tes-tes yang berikutnya sepertinya itu sudah tidak menerima karena kampusnya saat itu sudah tidak ada ya, beralih ya ke tempat lain, jadi itu juga menyebabkan kesulitan. Jadi teman-teman sudah mengurus surat menyurat dan segala macam, sudah sampai keluar surat izin untuk mengikuti seleksi, sudah ikut seleksi dan lain-lain, ternyata tidak diterima oleh kampusnya karena tidak ada akreditasinya. Misalnya itu juga menjadi bahan pertimbangan teman-teman sebelum melanjutkan pengurusan tugas belajar atau izin belajar ya, seperti itu. 4 hal itu saja teman-teman sebelum masuk. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke tata cara pengurusan ya untuk tugas belajar seperti apa. Tugas belajar ini teman-teman sebenarnya ada 2 jenis jika dilihat dari instansi yang menyelenggarakan ya atau yang membuka. Yang pertama ada yang dibuka oleh pemerintah pusat itu melalui PPSDM ya, PPSDM Kementerian Kesehatan. Itu bisa teman-teman akses di akun resminya yaitu http ya bppsdmk.kemkes.go.id. Teman-teman bisa update selalu di situ, ada informasi setiap tahunnya, setiap waktunya tentang pengumuman tugas belajar. Teman-teman bisa mendaftar di situ, bisa ikut tata cara yang diinginkan di situ, dan teman-teman bisa langsung mendaftar. Kelebihannya apa melalui PPSDMK ini teman-teman? Nah, karena ini adalah tugas belajar dari pemerintah pusat, jadi tentu saja ketika lulus teman-teman akan dibiayai semuanya, mulai dari perkuliahan di kampus, uang semester ya, itu dibayarkan semua pengeluaran teman-teman yang bersifat keperluan itu dibiayai oleh negara, termasuk sampai dengan uang saku, seperti itu teman-teman. Itu kalau PPSDMK itu ya, saya sarankan sih teman-teman bisa mengambil atau mencoba dulu di jalur BPPSDMK ini. Nah, bagaimana kalau seandainya verifikasi ya atau kita tidak lolos melalui BPPSDMK? Teman-teman bisa menempuh cara yang kedua ya, yaitu tugas belajar pemerintah daerah setempat. Contohnya pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa. Teman-teman itu bisa mengajukan ya di kabupaten masing-masing dimanapun di seluruh Indonesia, tentu saja dengan mengikuti kebijakan pemerintah daerah yang berlaku di tempat teman-teman sekalian. Dari mana? Misalnya contohnya di pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa. Di situ di Dinas Kesehatan, terutama di bidang sumber daya kesehatan atau bidang SDK ya, ada seksi yang menangani juga di situ ya, seksi bidang yang menangani tentang pengurusan tugas belajar. Mereka akan membuat setiap tahunnya dokumen kebutuhan sumber daya tenaga kesehatan ya. Jadi di situ kebutuhan tenaga kesehatan itu apa saja sih ya? Kebutuhannya per tahunnya apa? Apakah kualifikasi keilmuan yang ingin kita lanjutkan itu masuk dalam dokumen kebutuhan analisisnya? Misalnya ya, teman-teman akan mengajukan tugas belajar bidan dari D3 menuju S1 atau S1 profesi misalnya. Nah, di dalam dokumen kebutuhan tenaga kesehatan yang dibuat oleh Dinas Kesehatan, di situ ada berapa orang? Kalau misalnya di situ dibutuhkan hanya 3 orang misalnya, maka teman-teman ketika mengajukan ada 10 orang, berarti menjadi pertimbangan untuk insya Allah akan diluluskan untuk ikut ya, diperbolehkan untuk ikut program tugas belajar, tetapi sisanya nanti akan menjadi bahan pertimbangan. Jadi teman-teman juga penting untuk melihat di sini dokumen kebutuhan sumber daya kesehatan kita.
Tergantung sih teman-teman ya. Ada yang misalnya setahun butuhnya atau dikasih izinnya, diberi izin itu cuma 4 orang misalnya per tahun, atau 3 orang atau 5 orang, itu tergantung. Jadi tidak bisa kita pastikan karena per tahunnya tentu berbeda-beda. Itu mengejar pendidikan, kualifikasi satu profesi, itu juga mengacu kepada analisis beban kerja, analisis kebutuhan ya di masing-masing instansi atau di masing-masing pemerintah daerah. Banyak sih sebenarnya yang faktor yang mempengaruhi. Untuk lebih detailnya itu alasan-alasan itu bisa nanti teman-teman berkonsultasi di bidang SDK, sumber daya kesehatan, di dinas kesehatan ya, seperti itu teman-teman. Nah, saya akan fokus bagaimana pengurusan tugas belajar melalui pemerintah daerah. Karena kalau melalui BPPS, Kementerian Kesehatan tadi sudah jelas, teman-teman tinggal buka di linknya, di situ sudah ada surat edaran terkait informasi, teman-teman sudah langsung bisa mengikuti di situ petunjuknya. Jadi disuruh daftar, suruh buat surat izin dan lain sebagainya, itu tinggal dibuat saja, ikut aja petunjuknya ya. Seperti itu. Tapi apa yang akan saya sampaikan ini juga yang untuk tugas belajar pemerintah daerah itu juga masih mirip-mirip sih sebenarnya. Hanya yang membedakan adalah siapa yang menyelenggarakan tugas belajar ini dan sumber pembiayaannya ya. Nah, kalau untuk tugas belajar pemerintah daerah teman-teman, itu juga menyesuaikan dengan keuangan daerah. Mengapa? Itu biasanya kalau sudah overload gitu ya misalnya, dan daerah juga apalagi dalam masa pandemi COVID-19 itu diminta buat surat juga dalam bentuk tidak menuntut untuk biaya dari pemerintah daerah, karena pemerintah daerah juga punya keterbatasan untuk membiayai dan memberikan teman-teman sanggup untuk bersekolah, untuk melanjutkan sekolah lagi. Jadi itu kalau misalnya pas dikasih ya iya gitu, terima kasih, dikasih 1/4, seperberapa gitu ya. Kalaupun tidak dikasih ya bersabar saja. Kalau misalnya tekad teman-teman bulat untuk melanjutkan sekolah ya silakan diteruskan ya. Seperti itu ya teman-teman untuk pembiayaannya. Nah, bagaimana tata cara pengurusan teman-teman? Saya akan mulai, ini yang teman-teman tunggu ya tentu saja. Teman-teman yang kurang jelas boleh tanya langsung di YouTube Ulfana Raya ya, atau di WA saya, atau di Messenger saya, Facebook saya, atau di Instagram saya. Insya Allah saya akan jawab teman-teman. Tata cara yang pertama teman-teman, tata cara yang pertama adalah yang harus teman-teman persiapkan adalah tentu saja meminta izin secara lisan dulu ya kepada atasan teman-teman. Saya mengambil contoh itu puskesmas saja ya, teman-teman yang bertugas di puskesmas atau rumah sakit kan sama saja. Kalau di dinas kesehatan kan dia langsung atasannya di kepala seksi atau kepala bidang kan, baru nanti ke kepala dinas. Kalau di puskesmas itu harus melalui kepala puskesmas dulu atasannya ya. Jadi yang pertama itu adalah permohonan izin mengikuti seleksi ke kepala puskesmas. Jadi teman-teman bisa membangun hubungan emosional, membangun komunikasi dulu secara lisan. Ketika sudah ada kata sepakat atau kata iya ya dari kepala puskesmas, teman-teman bisa melanjutkan untuk membuat surat secara resmi. Jadi surat permohonan izin mengikuti seleksi ke kepala puskesmas ya, nanti dibuat saja terhormat kepala puskesmas. Nah, untuk contoh surat menyuratnya nanti saya akan upload ya di video yang setelah ini. Jadi video yang setelah video ini ya, di atasnya video ini nanti kata teman-teman search di YouTube Ulfana Raya itu sudah ada contohnya. Teman-teman bisa jadikan referensi nanti. Buat surat permohonan izin untuk mengikuti seleksi ke kepala puskesmas ya. Setelah yang pertama tadi adalah komunikasi secara personal sudah didapat oke, buat surat izin tertulis mengikuti seleksi ke kepala puskesmas. Jadi kepada kepala OPT Puskesmas Maya Utara misalnya ya, permohonan izin mengikuti seleksi. Jadi yang kita urus pertama kali adalah izin mengikuti seleksinya, seleksi administrasi dan seleksi akademik. Ini belum permohonan izin untuk mengikuti tugas belajarnya loh ya teman-teman, masih surat izin seleksinya dulu. Nanti kalau sudah seleksinya dikasih baru kita seleksi. Kalau teman-teman udah lulus baru nanti ulang lagi, buat lagi surat izin untuk mengikuti ya. Satu-satu ya biar nggak ini bingung. Surat izin sudah komunikasi tadi lisan, lalu permohonan izin untuk mengikuti seleksi ke kepala puskesmas sih, dari ke kepala puskesmas teman-teman buat, jadi nomornya lepas saja
ya, nomor lepas karena surat individu teman-teman kepada kepala puskesmas. Nah, nanti kepala puskesmas akan membalas surat tersebut dalam bentuk surat izin, ya, surat izin boleh mengikuti seleksi administrasi dan akademik dari KOPT, ya, dari KOPT. Ini bisa dua, surat izin boleh ikut seleksi administrasi dan akademik dari KOPT, atau surat rekomendasi dari KOPT puskesmas, misalnya Moyo Utara. Nah, nanti dibuatkan oleh kepala puskesmas atas nama ini, ya, saya kepala puskesmas ini NIP sekian memberikan rekomendasi kepada nama, misalnya ya, Ulfa misalnya, NIP sekian untuk mengikuti seleksi di sini gitu. Itu yang dilengkapi ya terlebih dahulu. Nah, setelah itu ada teman-teman boleh mengajukan permohonan izin untuk mengikuti seleksi ke kepala dinas. Ya, sudah kepala UPT puskesmas saya sudah beres tuh. Nah, teman-teman bikin surat izin untuk mengikuti seleksi ke kepala dinas, karena kepala dinas kesehatan kan yang bertanggung jawab langsung ya di bidang kesehatan. Jadi teman-teman bikin surat izin kepada kepala dinas kesehatan, permohonan izin untuk mengikuti seleksi administrasi dan akademik ke kepala dinas. Berikut saya akan sertakan. Nah, di surat izin mengikuti seleksi ke kepala dinas, nanti teman-teman itu menyertakan surat rekomendasi dari KOPT, surat izin boleh mengikuti seleksi dari KOPT, lalu ijazah yang dilegalisir, ya, ijazah pendidikan sebelumnya, misalnya D3, terus D4, S1 misalnya ya, kalau yang mau lanjut S2, kalau yang S2 berarti dari awal sampai S2 mau lanjut S3, kalau yang mau lanjut S1 sih berarti ijazah D3, terus transkrip nilai, gitu ya, itu penting juga untuk dilegalisir, transkrip nilai legalisir untuk disertakan. Lalu SKP biasanya ya, SKP 2 tahun itu juga diminta pas foto, itu juga diminta teman-teman. Jadi teman-teman lampirkan saja apa yang bisa sekiranya menjadi bahan pertimbangan dan penilaian dari kepala dinas untuk mengizinkan apakah kita itu layak untuk diberikan izin untuk melaksanakan tugas belajar gitu. Jadi SKP ya, terus surat rekomendasi dari kepala puskesmas, surat izin boleh mengikuti seleksi dari kepala puskesmas, ijazah ya, lalu transkrip nilai pas foto juga, boleh juga surat pernyataan dari yang bersangkutan, itu nanti aja ya, yang tentang bersedia untuk kembali ke instansi tersebut gitu ya. Sudah teman-teman siapkan, itu dibuat, dijalankan dalam satu file, itu di print, diurut semuanya. Nah, itu nanti ditujukan kepada kepala dinas kesehatan. Nah, silakan nanti teman-teman masukkan melalui bagian umum surat menyurat ya. Itu nanti di bagian surat menyurat itu akan meneruskan nanti ya ke kepala dinas kesehatan. Baru nanti kepala dinas kesehatan akan disposisi ya, melakukan disposisi ya, penyerahan tugas untuk melakukan telaah itu ke bidang SDK tadi teman-teman, yang saya minta teman-teman berkonsultasi. Nah, nanti dibikin telahan stafnya sama teman-teman yang di SDK. Apakah memang teman-teman dibutuhkan, apakah tenaga teman-teman untuk melanjutkan pendidikan itu dibutuhkan atau tidak, apakah sudah sesuai dengan peraturan pemerintah dan lain sebagainya, itu nanti dibuat. Ketika sudah ada telaahan staf ya, telaahan staf namanya, nanti naikkan lagi ke kepala dinas, maka telaahan stafnya nanti akan ditandatangani oleh kepala dinas kesehatan, seperti itu. Nah, telaahan staf itu teman-teman, karena yang mengeluarkan surat izin untuk mengikuti seleksi itu bukan dari kepala dinas ya, itu nanti SK-nya resmi dari pemerintah daerah bertanda tangan Bapak Bupati teman-teman. Jadi telahan staf saja yang dibuat nanti. Ketika dibuat telahan staf nanti oleh bidang SDK sudah ditanda tangan, ada rekomendasi juga dari kepala dinas bahwa yang bersangkutan itu sudah boleh melakukan atau melaksanakan tugas belajar. Itu nanti teman-teman kumpulkan lagi ya dengan file yang tadi, yang sudah banyak-banyak tadi, itu akan dimasukkan ke bagian umum lagi.
kebagian surat menurat lagi, dimasukkan di kantor bupati teman-teman biasanya. Ini saya menjelaskan kronologis yang berlaku di Sumbawa ya. Kalau misalnya di tempat-tempat lain sih sama sih berlakunya, tapi cuma ada yang sampai di kantor dinas kesehatan aja, nanti dinas kesehatan yang langsung mengurusin semuanya. Ini saya menjelaskan dari pengalaman saya supaya teman-teman juga bisa lebih cepat, jadi bisa follow up terus, jadi nggak nunggu-nunggu. Kalau misalnya nunggu-nunggu terus nanti takutnya teman-teman lama gitu ya, sudah ketinggalan tes, jadi bukaan tes sudah tutup, teman-teman nanti baru ngurus surat, jadi nggak bisa masuk ke periode itu. Nah, setelah sampai di kantor bupati nanti masuk di bagian umum, kalau bisa teman-teman juga follow up lagi di situ. Nanti teruskan ke Pak Bupati. Nanti Pak Bupati biasanya disposisi lagi ke asisten 1, baru dari asisten 1 ke asisten 3 kalau nggak salah ya teman-teman. Gitu, saya tidak hafal persis. Baru nanti setor lagi ke BKD, Badan Kepegawaian Daerah. Kalau sekarang sih BPSDM ya, Badan Sumber Daya Manusia. Gasnya kan namanya di masing-masing kabupaten beda ya. Pokoknya BKD lah teman-teman nama sekarangnya. Nanti saya update lagi apa nama dinas barunya. Nah, nanti BKD di situ teman-teman akan melakukan telaahan lagi di situ. Apakah teman-teman boleh lagi melakukan seleksi. Itu di Baperjakat lagi, dirapatkan lagi di Baperjakat. Apakah teman-teman dikasih izin untuk ikut seleksi. Nah, kalau boleh teman-teman, nah nanti dari BKD itu nanti akan ke bupati lagi untuk ditandatangani. Ketika sudah ada ditandatangan teman-teman, maka dibalikin lagi ke BKD. Nah, nanti kita ngambilnya di BKD teman-teman. Kita boleh pergi ambil ke sana, nanti kita bisa fotokopi sebanyak-banyaknya, baru kita stempel basah bahwa kita sudah resmi boleh mengikuti seleksi administrasi dan seleksi akademik di kampus. Nah, sudah sampai situ ya teman-teman, detail ya penjelasan saya. Sengaja saya pelan-pelan supaya teman-teman gak bingung. Nah, setelah itu teman-teman, ketika kita sudah resmi memegang surat izin mengikuti seleksi akademik dan surat izin seleksi administrasi dan akademik, teman-teman bersegeralah untuk melakukan seleksi di kampus yang teman-teman tuju, baik administrasi maupun akademik. Karena sudah resmi nih, sudah ada izinnya, berarti memang kita sudah boleh. Ini untuk luar kota ya teman-teman. Kalau yang izin belajar itu kan beda. Izin belajar itu adalah bagi teman-teman ASN atau PNS yang bekerja sambil kuliah gitu. Kayak contoh yang Proksus, bidan Proksus juga dulu, jadi dia 3 hari kerja 3 hari kuliah gitu. Jadi dia ada kewajiban untuk kuliah, ada kewajiban juga untuk tetap bekerja. Itu namanya izin belajar, dan itu hanya bisa dilakukan di dalam kota saja, yang tidak jauh, tidak di luar kota. Karena kalau di luar kota teman-teman pakai izin belajar itu jatuhnya nanti pembelajaran jarak jauh, dan itu juga tidak diperkenankan, tidak sah. Nah, teman-teman pasti nggak dikasih ya. Jadi ini untuk teman-teman yang berlaku untuk tugas belajar yang benar-benar free, benar-benar tidak lagi bekerja. Jadi nanti fokus untuk belajar saja, kuliah saja ya. Setelah itu nanti teman-teman lalu melaksanakan seleksi administrasi dan akademik di kampus. Saya ambil contoh langsung saja biar cepet ya teman-teman, biar paham ya. Saya contoh di Universitas Kediri. Universitas Kediri itu menyelenggarakan program studi D4, S1 dan profesi juga. Jadi teman-teman bisa milih dari D3 ke D4 plus profesi, atau D4 saja, dari D3 ke D4 saja, atau dari D3 ke S1 saja, atau dari D3 ke S1 plus profesi. Teman-teman boleh pilih. Atau dari S1 ke S2, tapi S2-nya masih yang manajemen kesehatan masyarakat ya kalau nggak salah. Belum spesifik ke manajemen kebidanan, ke magister kebidanan maksud saya ya. Misalnya dari D3 ke S1 profesi. Nah, teman-teman juga harus cari info di situ, karena nanti teman-teman akan menuliskan di permohonan surat izin tugas belajar teman-teman itu jumlah waktu. Jangan sampai nanti 2 kali bolak-balik seperti saya ya. Jadi habis D4 atau S1-nya ternyata waktunya habis, ngiranya saya buat setiap tahun, ternyata saya buat lagi, ngurus lagi untuk ngurus ke profesi. Jadi 2 kali kerja deh teman-teman. Saya saranin untuk 1 kali kerja ya, 1 kali jalan maksud saya. Jadi nggak urus surat izin lagi. Setelah teman-teman ke kampus ya,
Universitas Kediri, teman-teman pilih S1 Kebidanan plus profesi. S1 kebidanannya dapat 1,5 tahun, lalu profesinya dapat 1,5 tahun ya. Pada masa saya memang profesi 1,5 tahun, tapi ke depan katanya profesi akan bisa 1 tahun. Sedang diupayakan sih teman-teman, semoga saja bisa ya, sehingga tidak terlalu lama kuliahnya. Jadi S1 profesi, S1 1,5 tahun, profesinya 1,5 tahun, berarti jadinya kenanya 3 tahun, 6 semester. Teman-teman nanti mencantumkan di dalam surat izin permohonan tugas belajarnya adalah permohonan izin mengikuti tugas belajar S1 plus profesi bidan selama 6 semester gitu ya. Jadi sudah ada estimasi kalau misalnya tahun 2022 ini teman-teman mulai di bulan Februari, karena kalau di Universitas Kediri kan dua kali dalam setahun bukaan tesnya, bukaan kuliahnya. Jadi bulan Februari sama bulan September teman-teman. Jadi teman-teman Februari 2022 teman-teman selesai nanti di Februari 2025 ya untuk S1 profesi. Nah, setelah teman-teman mengikuti seleksi administrasi, biasanya administrasinya dulu, setelah lulus administrasi baru seleksi akademik, teman-teman dinyatakan lulus, pasti ada surat pemberitahuan dari kampus. Pemberitahuan itu kan selembaran ya, bahwa Universitas Kediri misalnya siapa ya, rektor atau kaprodi menyatakan atas nama Ulfa misalnya ya, telah lulus seleksi administrasi dan akademik dan dinyatakan untuk menjadi mahasiswa S1 profesi di Universitas Kediri, di Universitas Kediri tahun 2022 sampai 2022 misalnya ke atas, kan kita nggak tahu kapan selesainya. Belum tentu kita udah jadwal 3 tahun, bisa jadi kita molor, atau mungkin kita bisa jadi kalau maju kecil sih kemungkinan kalau memang sudah ada aturan dari sana ya. Kalau sudah ada teman-teman, mari kembali mengurus berkas itu lagi tadi yang seperti tadi. Sekarang judulnya adalah permohonan izin mengikuti tugas belajar. Jadi kata seleksi administrasi dan akademik itu diganti semuanya menjadi permohonan izin mengikuti tugas belajar gitu. Tetap buat lagi surat kayak tadi ya, permohonan izin mengikuti tugas belajar ke Kepala Dinas Kesehatan ya teman-teman, dengan menyertakan rekomendasi tadi dari Kepala Puskesmas gitu ya. Dari lain-lain, kalau misalnya ada organisasi profesi teman-teman juga boleh, misalnya IDIB, terus Persagi, PPNI misalnya, boleh sih menyertakan sebagai bahan pertimbangan juga nggak apa-apa. Ijazah, transkrip nilai, pas foto, lalu surat pernyataan yang bersangkutan, surat pernyataan kita bahwa ketika kembali dari tugas belajar bersedia kembali ditempatkan di tempat semula. Jadi nggak yang kita habis tugas belajar langsung pindah kemana, nggak, harus kembali dulu ke instansi itu walaupun nanti pindah ya. Terus bersedia untuk mengajukan tugas belajar lagi, maksudnya tidak meminta untuk tugas belajar sebelum 2N. Jadi 2N itu adalah 2 kali masa kuliah sebelumnya. Misalnya saya kuliah 2 tahun nih, berarti 2 kali 2 4. Berarti nanti ketika lulus saya baru boleh kuliah lagi setelah 4 tahun, baru boleh lanjutkan S2. Seperti itu. Kecuali ya, pengecualian kalau misalnya ada insidensial gitu, pengecualian yang tidak bisa kita ketahui, misalnya kebutuhan daerah atau pertimbangan lain-lain, itu mungkin bisa juga lebih cepat atau kurang dari 4 tahun. Tapi ini saya menjelaskan aturan secara aturan baku yang ditetapkan oleh pemerintah seperti itu ya. Nah, setelah teman-teman ajukan ke kepala dinas, nanti kalau sudah oke ya, kepala dinas nanti sudah ke bidang SDK. Pokoknya teman-teman berhubungannya bidang umum, SDK, Kadis, umum, SDK, Kadis. Setelah ada itu teman-teman kumpulkan lagi, setelah mendapat rekomendasi dari Kadis bahwa boleh mengikuti tugas belajar, teman-teman ajukan lagi kepada Bapak Bupati Sumbawa ya, kepada Bapak Bupati Sumbawa. Seperti tadi kan sudah buat ke Kepala Puskesmas, sudah ke Kepala Dinas. Nah, untuk masuk ke kantor Bupati itu teman-teman nanti buat permohonan izin mengikuti seleksi ke Pak Bupati kan. Nah, yang ini permohonan izin mengikuti tugas belajar kepada Bupati Sumbawa. Teman-teman nanti masukkan lagi ke bidang ke bagian umum. Setelah masuk ke bagian umum nanti ke Pak Bupati nanti ke asisten 1, lalu asisten 3, baru nanti ke BKD gitu ya. BKD tentu saja nanti dengan Baperjakat lagi, berkoordinasi dengan BPKAD, Badan Pendapatan dan Keuangan dan Aset Daerah gitu ya.
karena berhubungan dengan keuangan daerah juga, meskipun kita juga mengeluarkan biaya sendiri untuk mengikuti tugas belajar tersebut ya. Simple kok teman-teman, sebenarnya teman-teman nggak usah pusing, yang penting teman-teman buat aja suratnya dan terus koordinasi. Ini terus koordinasi, teman-teman follow up terus. Kalau sudah ada nanti teman-teman setelah ke BKD, nanti BKD berperjakat. Setelah oke, kita dikasih untuk tugas belajar dengan menyertakan bahwa kita sudah lulus seleksi sama lulus administrasi. Karena kalau sudah lulus seleksi administrasi dan akademik, jarang kita tidak diizinkan. Yang lama prosesnya biasanya adalah ketika minta izin untuk tes, itu yang lama, karena kan agak lama, biasanya pejabat lagi nggak di tempat, atau misalnya butuh telahan yang lebih ini lagi, lama lagi gitu. Kalau sudah dapat izin untuk seleksi biasanya cepat teman-teman. Kalau sudah dari BKD nanti di Baperjakat sudah oke, nanti diketik lagi teman-teman dari petugas dari BKD nanti akan buat lagi untuk SK, surat keputusan tugas belajarnya dengan yang ditandatangani oleh Pak Bupati. Nanti dari Pak Bupati kalau sudah tanda tangan ya kembali lagi ke BKD. Jadi kita follow up terus ke BKD. Kalau sudah ada di BKD, teman-teman tinggal ambil saja ya di BKD, difotokopi sebanyak-banyaknya, stempel basah. Itu akan menjadikan kekuatan teman-teman. Itu biasanya arsipnya kita disuruh antar ke instansi yang menjadi tembusan, yaitu ke Dinas Kesehatan, lalu kepala puskesmas tempat kita bekerja, misalnya kepala puskesmas Maya Utara, lalu ke inspektorat gitu ya. Tetap sih dikasih ke inspektorat, karena kan takutnya kita nggak masuk tapi ketahuan nggak masuk tapi kita padahal tugas belajar gitu. Terus ke BPKAD di Badan Pendapatan dan Keuangan Aset Daerah ya. Terus arsip diri kita sendiri sama arsip yang ada di BKD gitu. Nah, kalau sudah pegang surat tugas belajar, SK ya, surat keputusan tugas belajar yang ditandatangani Pak Bupati, berarti teman-teman sudah aman. Di situ akan terlihat bahwa atas nama Ulfa menempuh pendidikan S1 kebidanan profesi di Universitas Kediri selama 6 semester mulai Februari 2022 sampai dengan Februari 2025. Jadi kita aman sampai tahun tersebut, teman-teman. Nah, itu ya teman-teman, simple. Nah, bagaimana kalau sekiranya teman-teman ngurusnya cuma sampai S1 ya? Misalnya saya S1 aja deh, nggak usah profesi, nanti masih mikir-mikir, boleh, nggak masalah. Atau misalnya sampai D4 aja, nggak usah profesi gitu ya, karena berpikir tidak berniat membuka praktik gitu. Karena profesi sekarang dihajatkan sesuai dengan undang-undang kebidanan kita per 2026 diminta untuk profesi, karena kalau tidak profesi, teman-teman yang tidak berstatus profesi itu tidak diperkenankan untuk membuka praktik mandiri bidan di rumah, hanya diperkenankan menjadi bidan di rumah sakit, di puskesmas saja ya, pokoknya instansi pemerintah, tidak di rumah itu. Meskipun kita tidak tahu di fakta di lapangan apakah memang akan dilakukan, karena sudah mulai dilakukan sosialisasi kan ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau cuma S1-nya saja, misalnya teman-teman di struktural nih misalnya, atau misalnya teman-teman memang nggak mau bikin praktek ya nggak masalah, S1 kebidanan aja misalnya ngambil 3 semester ya teman-teman, nggak masalah. Nah, setelah 1 tahun setengah teman-teman habis masa tugas belajarnya, tiba-tiba mau lanjut lagi ke profesi seperti saya, boleh. Jadi teman-teman ajukan lagi perpanjangan tugas belajar karena statusnya masih sama. Nah, perpanjangan tugas belajar ini hanya boleh teman-teman ajukan berada dalam strata yang sama. Nah, S1 profesi dan S1 itu kan stratanya sama teman-teman gitu, bukan naik ke S2 kan, S1 profesi gitu. Jadi masih bisa diminta perpanjangan untuk melanjutkan ke profesi. Tapi kalau dari S1 profesi atau dari S1 teman-teman langsung minta perpanjangan ke S2 misalnya, nggak bisa teman-teman ya. Jadi tetap harus jeda 2 kali M dulu, 2 kali masa sekolah yang sebelumnya ya, baru bisa. Itu sekiranya informasi dari saya teman-teman terkait pengurusan tugas belajar. Untuk contoh-contoh surat menyuratnya saya akan coba berikan contoh ke teman-teman di tayangan YouTube setelah ini ya. Teman-teman bisa lihat di situ contohnya. Itu masih contoh saja. Teman-teman bisa modifikasi menyesuaikan dengan kondisi teman-teman dari tempat bertugas gitu ya. Termasuk surat rekomendasi teman-teman juga boleh gitu. Nah, dalam mengajukan surat izin mengikuti seleksi, teman-teman boleh melampirkan prestasi ya, boleh ya teman-teman. Terutama kalau misalnya pada saat mengajukan tugas belajar BPPSDMK yang dibiayai oleh Kementerian Kesehatan, itu biasanya kalau bidan teladan nasional, lalu punya sertifikat atau piagam penghargaan bidan teladan, tenaga kesehatan teladan, itu bisa dicantumkan dan bisa jadi bahan pertimbangan untuk diberikan izin. Termasuk juga kalau yang tugas belajar Pemda juga nggak masalah, teman-teman bisa sertakan juga kan.
lebih banyak prestasi, juga akan lebih meyakinkan bahwa kenapa sih harus saya berikan izin untuk melanjutkan pendidikan, seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman, tips dari saya bagaimana tata cara untuk mengajukan permohonan tugas belajar ya. Semoga bermanfaat, dan bagi teman-teman yang ingin melanjutkan sekolahnya, studinya, saya sampaikan selamat dan selamat berjuang dan terus semangat ya. Kesempatan itu tidak akan datang dua kali, kalaupun datang untuk kedua kalinya tidak akan sama nilainya. Jadi jangan teman-teman melaksanakan atau menyia-nyiakan kesempatan. Teruslah menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya, dan tidak pernah ada kata terlambat untuk belajar. Siapapun masih punya kesempatan dan masih punya peluang untuk terus melanjutkan pendidikan selama kita mau. Sebab long life education itu insya Allah akan terus berjalan di dalam diri kita, siapapun kita dan apapun profesi kita. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Kalau ada hal-hal yang salah, saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga teman-teman terbantu dengan video saya kali ini. Terima kasih teman-teman sekalian. Salam hormat dari saya, dan jangan lupa seperti biasa quote spesial dari saya selalu untuk teman-teman, jangan lupa bahagia. Terima kasih. Saya Ulfa Nalaraya, YouTube Ulfa Nalaraya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.